Pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ruki. Perkenalkan kami dari grup C, Alprok, dengan saya, Jonathan Super Sirait, dengan NPM 2506 598343, dan rekan saya. Saya Jeremy Anantasia Dian dengan NPM 2506597113. Dan saya Muhammad Farsani Wijaya dengan NPM 2506585076. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan tentang program untuk Pano Project yang telah kami buat, yaitu sistem perpustakaan digital berbasis bahasa C++ dengan konsep client server, menggunakan socket programming, dan format pertukaran data JSON. Jadi, program ini tuh dibuat untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara digital, mulai dari melihat katalog buku, mencari buku, meminjam buku, mengembalikan buku, hingga pengelolaan data buku oleh pustakawan. Jadi, program ini tuh ada dua bagian utama, yaitu pertama itu program server, dan yang kedua itu program client. Nah, server bertugas sebagai pusat pengelolaan data dan pemrosesan permintaan, sedangkan klien itu digunakan buat pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Nah, selain itu juga, program ini menerapkan beberapa konsep penting dalam pemrograman, seperti OOP atau Object Oriented Programming, Linked List, Bubble Sort, Binary Search, Socket Programming, JSON Parsing. Selanjutnya, untuk Jeremy. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian server dari sistem perpustakaan ini. Nah, pada file server .jpg ini terdapat kelas yang digunakan untuk menyimpan data buku seperti ada ID buku, judul, ketersediaan buku tersebut, dan peminjamnya. Nah, kelas ini juga memiliki beberapa metode yaitu translator, akses, dan mengubah data buku. Nah, selanjutnya terdapat struktur node dan kelas link list book untuk mengatur list dari buku-bukunya. Link list digunakan sebagai struktur data penyimpanan buku. Setiap membantu penyimpanan objek dan buku, titik buku dan pointer ke folder link. Pada link list ini terdapat beberapa fungsi utama, yaitu tambah buku untuk menambah buku, lalu ada hapus buku, ada ke array untuk mengubah link list menjadi array, lalu cari by judul atau cari berdasarkan judul dari buku tersebut. Lalu untuk kami juga memiliki algoritma sorting dan saksi yang menggunakan bubble sort dan juga binary search. Bubble sort digunakan untuk mengeluarkan buku berdasarkan ID yang secara ascending atau menaik agar proses pencarian jadi lebih mudah. Sedangkan pencarian itu berdasarkan ID menggunakan binary search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian sehingga pencarian menjadi lebih cepat dibandingkan linear search. Pada bagian utama server, Docker melakukan inisialisasi WinSock, membuat soket server, binding alamat dan listening koneksi klien. Server berjalan terus menggunakan loop while true untuk menunggu permintaan dari klien tersebut. Setelah menerima request dari dalam format JSON, server akan membaca perintah seperti tambah buku, hapus buku, dan katalog, cari buku, pinjam buku, dan kembalikan. Kemudian server proses data tersebut dan mengirimkan respon kembali ke klien dalam format JSON. Contohnya, ketika anggota meminjam buku, server akan cari buku berdasarkan ID-nya, lalu mengecek apakah buku itu tersedia, lalu mengubah status buku yang menjadi pinjam dan menyimpan nama dari pinjam tersebut. Setelah itu, server mengirim pesan sukses ke klien. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang bagian klien. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian klien. Jadi di bagian klien ini, pertama kita akan melakukan koneksi ke server menggunakan soket dan alamat IP localhost. Jadi di sini kita akan menggunakan soket dan alamat IP localhost atau 127.00 dengan port 8080. Jadi ada fungsi kirim ke server. Jadi di sini fungsi ini bertugas untuk mengirim request JSON ke server dan menerima respon dari server dan respon menjadi objek JSON kembali. Program klien ini juga menerapkan konsep OOP yaitu dengan kelas pengguna. Kemudian kelas ini juga ada metode atau fungsi yaitu jalankan menu. Kemudian ini adalah kelas turunan dari pengguna tersebut. Yang pertama ada anggota. Jadi di anggota ini anggota dapat melakukan beberapa fungsi. Yang pertama itu melihat katalog buku. Jadi dia dapat melihat seluruh buku yang tersedia. Kemudian ada mencari buku, di mana anggota dapat mencari buku berdasarkan ID ataupun judul. Kemudian ada pinjam buku, meminjam buku, kemudian mengembalikan buku, dan yang terakhir ada keluar. Kemudian ada kelas turunan dari pengguna yaitu kelas pustakawan. Jadi pustakawan ini dia dapat sama seperti anggota, dia dapat melihat seluruh buku, tetapi untuk pustakawan dia dapat melihat
buku ini dipinjam oleh siapa. Kemudian ada fungsi menambah buku baru untuk menambah jadi buku baru, kemudian dapat menghapus buku, kemudian juga dapat mencari buku berdasarkan ID ataupun judul. Dan dua. Nah, saat program dijalankan, yaitu turunan ini, sistem akan kita untuk memilih role login, yaitu sebagai anggota atau pustakawan. Jadi kalau kita saat pertama kali menjalankan akan disuruh memilih kita menjadi anggota atau pustakawan. Kemudian setiap pilihan di menu ini akan dikirim ke server dalam bentuk JSON. Ya, contohnya saat mencari buku, mencari buku ataupun saat menambah buku. Kemudian server tersebut memproses permintaan dan mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Jadi di sini kelebihan dari program ini kita menggunakan konsep klien dan server. Data dikirim menggunakan format JSON, kemudian menerapkan OOP, menggunakan list, dan menerapkan sorting dan searching algoritma. Ya, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan proses demonstrasi bagaimana sistem ini berjalan. Jadi di sini pertama-tama kita harus menyalakan servernya terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini server sudah berjalan dan menunggu aktivitas dari klien. Kemudian kita jalankan program klien. Misal ada klien. Nah, jadi di sini misal kita lebih memang pustakawan. Kalau pustakawan, misal Parsa. Sini kita sudah lebih pustakawan, kita bisa lihat seluruh buku yang ada, kemudian dikirim ke server, dan server mencatat aktivitas yang sedang dilakukan oleh user Parsa, yaitu melihat data buku. Ini kita bisa di sini login jadi anggota, kemudian kita bisa login nama jujur. Nah, misal di pustakawan kita ingin menambah buku baru, kita masukkan ID-nya, kemudian judulnya Oke, kemudian di log server pustakawan Parsa menambahkan buku baru. Nah, di sini kita di anggota kita dapat melihat buku yang ditambahkan di kedua klien. Misal kita si Jeremy ingin pinjam buku. Pinjam buku misalnya dari Kaya, masukkan ID-nya 100. Server mencatat bahwa Jeremy pinjam buku dengan ID 100. Kemudian kalau kita ingin melihat buku katalog bukunya lagi, ID 100 kemudian menjadi Kaya, statusnya sedang dipinjam. Bisa Jojo meminjam buku struktur data situs ID-nya 101. Server mencatat, dan kalau kita lihat lagi statusnya akan dipinjam. Di sini pustakawan dapat melihat siapa yang meminjam buku tersebut. Di sini ya buku cara menjadi kaya di cara ini dan buku struktur data situs Jojo. Dan misal setelah selesai meminjam, maka kita dapat mengembalikannya. Kita kembalikan bukunya, masukkan ID buku yang kita pinjam. Di sini Jeremy minjam buku ID 100. Kita kembalikan. Kalau kita lihat, bukunya kembali menjadi tersedia di kedua klien. Kalau kita lihat juga, Jojo juga melihat bukunya itu statusnya tersedia. Jadi, oh ya, kita juga dapat mencari bukunya lewat ID buku 100, itu dikembalikan. Nah, cara mencari kaya statusnya tersedia. Bisa lewat nama, bisa juga judul buku. Ya, buku ditemukan. Juga. Kalau misal cari yang tersedia, bukunya bakal tidak ditemukan. Nah, jadi kurang lebih itu dia informasi bagaimana sistem itu bekerja, bagaimana klien mengirim respons server, kemudian server mengembalikan klien mengirim request ke server, kemudian server merespon ke klien. Kemudian kalau sudah selesai kita bisa keluar, maka program akan maksimal. Ya, jadi seperti itu. Dan kalau misalnya di awal kita langsung menjalankan si klien, maka misalnya keluar, kita langsung jalankan klien, bisa. Karena server sudah berjalan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin segitu saja dari presentasi kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya Pak Ruki. Mohon maaf bila ada kata yang salah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.